Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa segala aktivitas kita selalu diberkahi dan juga diberikan kelancaran ya teman-teman semua. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Dengan adik-adik saya dari Untirta gitu ya teman-teman. Cukup lama saya tidak menyapa teman-teman mahasiswa begitu ya, karena kebetulan after graduate di bulan Juni langsung kebetulan dapat program magang, kemudian sekarang lagi kerja juga di salah satu perusahaan vintage. Jadi jarang banget nih untuk komunikasi dengan teman-teman mahasiswa gitu, khususnya dengan adik-adik saya gitu ya, dari jurusan maupun dari UKM saya gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah pada momen kali ini saya diberikan kesempatan gitu oleh teman-teman pengurus KSEIS Untirta gitu ya. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah memberikan kesempatan dan juga kepercayaannya kepada saya untuk coba transfer knowledge begitu ya teman-teman. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa dicerna dan juga didapatkan dengan baik begitu ya teman-teman. Oke, sebelum lebih lanjut juga saya mau mendisclaimer begitu ya, memberikan catatan bahwa apa-apa yang akan saya sampaikan pagi ini itu berdasarkan pengalaman ya, based on experience saya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang sekiranya nanti keliru begitu ya, informasinya keliru atau ada misinformasi, mohon untuk dikoreksi begitu ya teman-teman, karena kebetulan juga masih dalam tahap belajar begitu ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini based on experience saya gitu. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke. Udah diizinkan belum jadiin co-host ya teman-teman? Sudahkah? Wait. Tunggu beberapa menit ya, saya coba share screen. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat tidak? Terlihat, Kak. Oke, thank you. Ya baik, terus juga saya mau nyampaikan ya teman-teman, kalau misalnya nanti selama saya menyampaikan materi terlalu kecepatan, begitu mohon untuk diinterupsi ya. Kemudian diharapkan aktif nih teman-teman di room chat-nya gitu, kita sama-sama coba discuss pagi hari ini begitu ya. Oke, saya langsung mulai aja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan begitu ya, lebih ke discuss teman-teman mengenai PKM atau program kreativitas mahasiswa begitu. Kebetulan ini bulan Desember. Biasanya di bulan Desember itu sebenarnya spill info gitu ya, spill info terkait PKM untuk pelaksanaan tahun 2023 begitu. Tapi sudah ada info belum ya? Kira-kira. Sudah ada info belum, Indah, untuk PKM tahun depan? Dari kampus gitu ada info belum? Kalau dari Fakultas Ekonomi itu sudah ada, Kak. Sekitar bulan Januari itu katanya udah ada kompetisi PKM FEB-nya, Kak. Oh iya, oke. Oh iya, berbicara mengenai kompetisi PKM fakultas, jujur ya teman-teman, FEB itu salah satu fakultas yang punya semangat tinggi gitu ya. Fakultasnya itu sangat support banget untuk teman-teman mahasiswa ikut kegiatan PKM. Jadi saya rasa nih ya, teman-teman yang ada di sini, teman-teman peserta yang ada di sini, menurut saya begitu ya, selangkah lebih maju dari teman-teman lainnya, karena kalian coba ambil kesempatan ini, coba discuss dengan saya gitu ya untuk ngebahas PKM buat nanti coba diimplementasikan pada saat ada kompetisi PKM tingkat fakultas begitu. Sekarang memang beberapa fakultas cukup cukup suportif begitu ya untuk pelaksanaan PKM. Terutama juga kebetulan kalau di fakultas saya di pertanian tuh sekarang lagi proses ya, lagi open pendaftaran juga gitu, dan menurut saya ini kesempatan besar begitu ya teman-teman. Oke, saya coba next ya. Oke, tadi sudah dikenalkan ya sama moderator, saya Wahyudin. Saya kebetulan
lulusan sarjana pertanian ya teman-teman, program studi agroekoteknologi dulu tahun masuk saya awal masuk Agustus 2018, kemudian saya lulus di tahun 2022 bulan Juni gitu ya, alhamdulillah. Dan selama kuliah begitu sama kayak teman-teman ya seperti biasa menjalani aktivitas perkuliahan pada umumnya begitu, tapi memang alhamdulillah Allah membukakan jalan saya, memberikan kelancaran gitu pada setiap jejak langkah saya ketika saya punya keinginan misalnya saya ingin ikut PKM khususnya gitu. Saya kan biasanya saya tipe orang yang to do list ya teman-teman. Jadi apa-apa yang saya harapkan itu dibuat list pencapaian misalnya. Tahun 2021 saya berharap saya bisa dapat PKM dan juga lolos delegasi KKN waktu itu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan itu semua gitu ya. Jadi teman-teman tinggal bagaimana teman-teman bisa melakukan atau melakukan apa-apa yang teman-teman mimpikan gitu ya. Oke, baik. Itu hanya beberapa dokumentasi ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Berbicara mengenai PKM ya, teman-teman. Sebentar. Berbicara mengenai PKM, begitu ya, teman-teman. Pasti teman-teman sudah paham, begitu ya. Karena memang sudah tidak asing, gitu ya. PKM ini kadang ada juga beberapa dosen yang kadang dia menugaskan kita begitu ya, memberikan tugas kepada kita untuk membuat PKM. Kadang ada yang kayak gitu terjadi di jurusan saya waktu itu gitu ya. Kenapa? Karena PKM ini salah satu ajang bergengsi teman-teman begitu. Ajang bergengsi, kenapa bisa dikatakan bergengsi? Karena kebetulan PKM ini langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan gitu ya, khususnya pada Direktorat Belmawa begitu ya. Makanya ini ajang bergengsi. Jadi kalau teman-teman lolos pendanaan kemudian sampai tembus PIMNAS, itu sekalipun skalanya nasional, tapi lolos PKM itu udah setara internasional gitu loh teman-teman. Diakui lulusan-lulusan PKM, lulusan-lulusan PIMNAS tuh, karena mereka kan dapat sertifikat yang langsung ditandatangani oleh direktorat gitu ya, oleh kementerian. Nah itu salah satu salah satu keunggulan. Terus di satu sisi juga kenapa sih PKM ini dijadikan sebagai program unggulan dan juga bergengsi karena di beberapa kampus mahasiswa yang lolos pendanaan dan sampai ke PIMNAS mereka dapat privilege lebih gitu teman-teman. Contohnya teman saya di Universitas Teguh Umar, dia bahkan belum sampai PIMNAS loh teman-teman. Dia hanya lolos pendanaan begitu. Dan dia dari lolos pendanaan itu bebas skripsi gitu. Jadi ada beberapa kampus yang menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Lalu bagaimana dengan Untirta? Ya teman-teman tahu lah ya bagaimana dengan Untirta gitu. Tapi sekalipun tidak ada kelebihan itu, tapi teman-teman tetap harus punya niatan baik karena menurut saya lolos PKM itu suatu kelebihan gitu. Suatu kelebihan yang nanti teman-teman dapatkan karena teman-teman bakal dapat sertifikat secara resmi yang ditandatangani oleh kementerian. Dan kalau teman-teman mau melanjutin studi begitu ya, melanjutin studi daftar beasiswa itu bisa dilampirkan. Atau teman-teman kerja misalnya, kerja punya sertifikat itu jadi salah satu nilai plus gitu ya, poin plus gitu. Karena kebetulan saya pun kalau ngelamar kerja di beberapa perusahaan, saya akan mencantumkan pengalaman saya sebagai peraih pendanaan begitu ya. Mungkin saja perusahaan melirik hal itu. Jadi itu bisa jadi teman-teman ini ya jadi bekal buat teman-teman. Terus juga urgensi ataupun hal yang melatar belakang kenapa sih ada PKM ini sebenarnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia gitu loh, yang memiliki kompetensi, kemudian juga unggul, produktif dan berdaya saing. Kenapa sih harus lewat PKM? Karena dari PKM kita belajar, teman-teman ya. Dari PKM ini kita belajar banyak hal tentu. Apa saja sih yang kita dapatkan? Kita bisa belajar menganalisis suatu persoalan, kita belajar komunikasi, kita belajar tim manajemen gitu ya teman-teman. Nah, pemerintah ingin tuh lulusan-lulusan ataupun mahasiswa yang lulus itu punya skill demikian gitu. Karena yang dibutuhkan di dunia kerja ataupun di masyarakat itu adalah skill-skill yang kayak gitu. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu, manajemen tim, komunikasi yang baik, itu penting banget teman-teman. Jadi PKM ini salah satu wadah untuk bisa untuk bisa mendidik kita sebagai mahasiswa menjadi lulusan yang unggul dan juga kompetitif dan berdaya saing begitu ya. Di luar daripada itu, kita sadar bahwa sebagai seorang mahasiswa tentu punya tanggung jawab dalam hal melaksanakan tridharma perguruan tinggi begitu ya.
PKM itu merupakan salah satu program pemerintah yang mendukung adanya Tridharma perguruan tinggi, itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Oke, biasanya biasanya kita punya niatan nih, misalnya kita sudah punya niatan baik untuk bagaimana kita bisa mau ikut PKM, tapi ada satu kendala gitu. Ada salah satu kendala yang krusial dan umum dihadapi oleh semua manusia gitu, yang mau coba terjun di dunia kepenulisan, penelitian gitu. Apa itu, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak salah satu kendala atau faktor pembatas yang kadang menghambat kita untuk mewujudkan keinginan kita ikut PKM, ikut karya tulis ilmiah gitu. Padahal niatnya sudah saklek nih, sudah mutlak gitu, pengen banget. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa di room chat atau ada yang mau coba open audio gitu, sok mangga. Ada yang tahu? Ya, ada orang yang mungkin. Yes, benar sekali. Ide begitu ya, teman-teman. Susah banget biasanya kita tuh dapat ide gitu ya. Kadang ide itu sebenarnya suka datangnya tiba-tiba begitu ya. Makanya ada orang yang secara frontal mengatakan sebenarnya ide itu apa gitu ya. Saya lupa lagi, tapi frontal banget sih kata-katanya. Tapi memang jujur itu benar gitu ya. Karena kita apapun keinginan kita besar, tapi kalau kita nggak punya ide kayaknya susah gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kita membangun ide, bagaimana sih kita mewujudkan ide, membrainstorming ide gitu. Nah, akan coba kita bahas di tahap diskusi berikutnya. Oke, baik, saya next ya. Bentar. Oke, brainstorming ide. Beberapa penjelasan brainstorming ide ini, kembali lagi ini based on experience saya, mengacu pada beberapa literatur juga begitu ya teman-teman, tapi kadang ini sering saya lakukan. Jadi mungkin bisa teman-teman nanti terapkan juga gitu ya. Semoga ada sisi baiknya. Yang pertama itu adalah update info. Why gitu ya? Kenapa update info ini menjadi salah satu dasar bagaimana kita bisa membangun ide gitu ya? Karena dari informasi-informasi yang update, dari informasi-informasi yang ada di lingkungan kita sekitar gitu ya, di sekitar kita, maka itu akan membukakan pemikiran kita ke jalan penggagasan gitu ya, ke jalan ide gitu ya teman-teman. Jadi ide itu akan terbentuk dari bagaimana kita bisa mengupdate informasi. Karena ini info juga ya kepada teman-teman bahwa PKM ini kadang suka dengan hal-hal yang up to date begitu ya. Contoh kasus di tahun 2021 gitu ya, di angkatan saya PKM itu banyak banget teman-teman mahasiswa yang meneliti terkait COVID gitu ya. Dampak pandemi, dampak COVID, lalu mereka coba torehkan ide-ide mereka berdasarkan disiplin ilmu mereka. Ada yang di bidang sosial humaniora, di bidang kesehatan, di bidang pertanian gitu. Karena pandemi ini atau COVID ini dia berdampak pada segala aspek. Jadi semua orang dari berbagai disiplin ilmu itu bisa mewujudkan gagasan mereka. Makanya perlu update informasi begitu ya teman-teman. Itu wajib banget karena update info ini salah satu jalan untuk bagaimana bisa membukakan pemikiran kita ke jalan penentuan ide. Yang kedua itu adalah rajin membaca berbagai literatur. Jangan harap kalian bisa mewujudkan keinginan kalian ikut PKM, ikut karya tulis, atau apapun itu gitu ya. Segala sesuatu yang kalian inginkan di bidang di bidang kepenulisan begitu, tapi kalian nggak mau baca gitu. Jadi jangan berharap begitu tuh. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kepenulisan dan apapun itu harus disertai dengan literasi yang tinggi. Gitu. Jadi teman-teman harus rajin membaca gitu. Kenapa? Bisa skill info juga karena biasanya dari bahan bacaan yang kita baca akan muncul ide-ide baru. Contoh kasus, kalian baca jurnal. Biasanya di jurnal kan ada saran-saran ya teman-teman. Biasanya disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Jadi misalnya ada penelitian orang di mana di penelitian si orang ini penelitian saya misalnya ada kelemahan-kelemahan tertentu misalnya yang tidak saya lakukan di penelitian saya sehingga perlu diperbaiki. Nah, maka orang baru saya misalnya sebagai pembaca itu bisa memperbaiki itu semua. Nah, makanya dengan kita membaca kita banyak banget informasi yang kita dapatkan dari membaca ini gitu ya. Bahkan kan ada ya istilah
kita tuh nggak perlu keliling dunia gitu, ngabisin duit. Dengan kita cara baca aja kita seakan-akan bisa mengelilingi dunia loh. Karena kompleks gitu ya, di bacaan itu banyak hal yang dapat kita ya banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu dengan cara membaca ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah mencari masalah dan peka. Kadang nih ya, jujur nih begitu ya teman-teman. Kadang kita tuh susah banget cari masalah kalau kita mau apa namanya mau nulis gitu, mau bikin proposal, mau bikin KTI, susah banget cari masalah. Tapi tanpa kita sadari ternyata kadang hidup kita itu ini ya dihantui dengan banyak masalah padahal gitu ya. Banyak banget masalah-masalah dalam hidup kita tanpa kita sadari gitu. Padahal itu bisa loh dijadikan PKN. Contoh kasus. Kalian nyadar gak sih sekarang tuh lagi tren isu-isu apa namanya yang susah tidur tuh insomnia ya kalau tidak salah istilahnya. Ada tuh yang kayak mahasiswa yang dia tuh kayak senang banget begadang, istilahnya kayak dia itu insomnia dan sejenisnya gitu. Kalian sadar gak sih banyak banget tuh orang-orang tuh yang ngalamin hal itu. Tanpa kalian sadari itu ada sebuah problem loh, sebuah masalah yang harusnya dicarikan solusinya. Ini kebetulan ada rekan saya dari apa namanya Institut Pertanian Bogor University. Kebetulan dia di tahun 2020 dia lolos sampai PIMNAS. Jadi dia anak peternakan, dia bikin penelitian, itu dia bikin penelitian membuat bantal dari kulit domba. Tetapi di si bantal tersebut itu dikasih treatment dengan aromatik dari apa tuh namanya bunga apa gitu, saya lupa lagi. Jadi si bunga yang dijadikan sebagai aromatiknya itu punya kandungan untuk bagaimana bisa mentransfer ke kinerja otak kita agar nanti si otak kita itu bisa tidur dengan lelap begitu. Kan itu solusi gitu ya teman-teman. Jadi dari masalah itu ternyata muncullah solusinya gitu. Jadi kadang memang tanpa kita sadari sebenarnya masalah itu ada loh di lingkungan kita gitu, di hidup kita pun sendiri ada gitu. Tapi kita tidak sadari gitu. Padahal itu bisa dijadikan sebuah topik dalam hal kepenulisan gitu ya. Kemudian perbanyak jalan-jalan. Saya tipe orang yang suka traveling, tapi saya juga tipe orang yang tidak mau terlalu banyak ambil risiko gitu ya. Tapi dengan jalan-jalan itu saya bisa menemukan hal-hal unik gitu. Misalnya waktu itu kan di tahun 2021 juga saya jadi mentor ya, teman-teman, mentor pertukaran mahasiswa di Untirta itu waktu itu. Kemudian kebetulan kan ada kunjungan-kunjungan budaya. Saya menemukan hal unik di salah satu kabupaten daerah Tangerang, nggak tahu itu kabupaten apa kota ya, Sodong itu tuh. Dan saya menganggap bahwa Sodong itu adalah miniatur dunia. Kenapa? Ternyata di daerah tersebut itu ada banyak eh, apa namanya tuh apa tempat ibadah gitu, ada untuk Hindu, ada untuk Buddha, kemudian juga ada masjidnya, bahkan pengurus desa wisata tersebut itu orang-orang Muslim begitu ya, sehingga toleransi mereka tinggi loh gitu. Nah saya dari jalan-jalan itu saya menemukan hal unik gitu. Saya ingin sekali coba meneliti bagaimana sih apa aspek sosialnya gitu. Bagaimana sih mereka bisa setinggi itu toleransinya gitu. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan gitu. Padahal saling berdekatan tapi beda agama. Nah, itu kan perlu dikaji. Nah, itu ada hal unik. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai topik untuk PKM juga loh, teman-teman. PKM Research Sosial Humaniora. Nah, waktu itu mau coba saya garap tapi nggak jadi gitu ya. Nah, dari jalan-jalan itu banyak loh info yang kita dapatkan. Simpelnya dari keempat poin ini sebenarnya ada tips and trick khusus. Orang-orang mengatakan itu dengan istilah ATM ya teman-teman. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi sebagai seorang penulis pemula, sebagai seorang peneliti pemula tidak mutlak semua itu hasil temuan baru, tidak ya teman-teman. Kita tuh kalian tuh juga nanti dihadapkan dengan skripsi ya. Jangan terlalu ambisius dan idealis. Kalian serasa pengen skripsi kalian itu adalah skripsi terbarukan, tidak ya teman-teman. Padahal untuk skripsi S1 itu ada skripsi pengembangan gitu ya. Jadi kita tuh bisa meniru karya orang tapi bukan plagiat gitu. Sehingga apa sih caranya? Ya perlu dimodifikasi. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Contoh kasus yang kata saya tadi, biasanya di jurnal maupun di skripsi ada saran-saran. Jadi kita bisa melakukan saran-saran yang disarankan oleh peneliti sebelumnya begitu. Nah, berbicara mengenai brainstorming ide juga, saya mau coba minta nih satu atau dua di antara kalian
apa sih yang kalian pikirkan dari gambar yang saya tampilkan? Pilih salah satu gambar, mau itu gambar yang limbah, kelaparan, hasil laut, kemiskinan, pandemi, kekeringan, sok terserah. Ada yang mau coba speak up, mau coba berpendapat dari gambar dari keenam gambar yang saya tampilkan ada. Coba pilih salah satu gambar, kemudian coba kalian jelaskan dari gambar itu apa sih yang bisa kalian dapatkan gitu. Ada yang mau? Ayo, ayo kita aktif ya. Aku senang kalau teman-teman aktif. Nggak ada yang mau? Langsung aja raise hand, kemudian open audio gitu. Jangan takut salah ya teman-teman. Ayo, ada yang mau? Ayolah, minta satu orang aja kalau nggak bisa dua. Siapapun itu ya, baik itu pengurus, peserta bebas. Sok mangga. Ada yang mau? Yuk, yuk. Biar lebih cepat juga loh, Kak. Jangan takut salah ya, teman-teman. Harus berani mencoba loh. Kak, saya mau, Kak. Silakan, silakan. Siapa Ruseni ya? Iya. Oh iya, silakan. Oke, baik. Dari brainstorming ide yang pertama, mungkin ya saya ambil contoh yang pertama, di sini terdapat limbah ya. Mungkin dari sini bisa kita ketahui bahwa bukan sebenarnya, faktanya limbah itu tentu memberikan dampak yang negatif ya, baik dari lingkungan kita ataupun bagi kesehatan kita. Jadi mungkin kita bisa menganalisis atau memberikan solusi gitu, bagaimana sih pengelolaan limbah yang baik dan benar, atau kita mengelola limbah itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Misalnya kita menciptakan apa gitu kan untuk dapat bisa mengelola limbah ini gitu Kak. Oke, baik. Ya, that's right ya, benar ya teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya memang di lingkungan kita ya, di lingkungan kita banyak persoalan yang membutuhkan membutuhkan solusi begitu ya. Tadi benar apa yang disampaikan Chenny ya, bahwa limbah itu punya dampak loh bagi lingkungan dan dia akan berdampak terhadap kesehatan gitu. Sehingga perlu dicarikan solusinya. Berbicara mengenai limbah, saya juga mau ngasih tahu kepada teman-teman, kalian tuh bisa loh memfokuskan atau kalian punya concern tertentu di bidang kepenelitian, di bidang kepenulisan ataupun penelitian, sehingga kalian konsisten. Jadi dari satu karya ke karya berikutnya itu kalian fokus di bidang itu boleh banget loh. Misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian coba meneliti hal-hal baru. Tapi kalau saya konsen di waste management begitu ya. Saya konsen di manajemen pengelolaan limbah begitu. Kalau kalian bisa lihat beberapa karya saya itu basicnya adalah limbah. Seperti misalnya saya memanfaatkan limbah dari bonggol pisang penelitiannya. Kemudian saya memanfaatkan limbah dari sisa ikan gitu, kemudian dijadikan sebagai pupuk. Kemudian saya juga memanfaatkan limbah. Salah satunya limbah yang saya manfaatkan ini adalah limbah yang membawa keberuntungan bagi saya, begitu ya teman-teman. Membawa keberuntungan bagi saya sehingga dari limbah saya bisa lolos pendanaan PKM. Begitu, nanti akan saya jelaskan kenapa sih limbah, karena ini saya mau coba berbagi ya teman-teman. Saya pernah ikut kelas PKM, kebetulan yang ngasih materinya itu adalah reviewer nasional begitu ya. Nah, dia ngasih tahu bahwa beberapa hal yang menjadi daya tarik reviewer itu selain hal baru atau update itu adalah limbah gitu ya. Kenapa? Orang sadar bahwa limbah itu punya dampak yang besar bagi lingkungan dan juga kesehatan. Tapi di satu sisi perlu kalian sadari bahwa limbah yang orang-orang itu benci gitu, limbah yang orang-orang lain itu hindari karena kotor, jorok dan sejenisnya itu punya kebermanfaatan lebih begitu. Misalnya limbah organik itu bisa dijadikan sebagai ekoenzim gitu ya. Sebagai pupuk hayati dan sejenisnya begitu. Atau misalnya limbah dari limbah dari sisa-sisa pakaian begitu kan, konveksi itu kan ada ya, konveksi itu kan dia tuh ngasihin limbah-limbah sisa pakaian dan sejenisnya. Padahal dari sisa pakaian itu bisa kalian modifikasi loh jadi kerajinan-kerajinan ataupun produk-produk baru, misalnya jadi apa gitu.
Nah, berbicara mengenai limbah, kebetulan penelitian saya, PKM ini juga berkaitan dengan limbah. Saya mengangkat isu limbah kakao, coklat. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dia punya komoditas unggulan, salah satunya coklat, karena konsumen coklat di Indonesia itu cukup tinggi, begitu ya. Siapa sih yang nggak suka dikasih Silver Queen dan sejenisnya gitu ya? Pasti sebagian orang suka, apalagi kalau dikasihnya sama pacarnya gitu ya. Pasti semua orang juga suka gitu. Nah, kemudian coklat itu kan dia tuh bahan bakunya dari bijinya begitu. Sedangkan dia menyisakan limbah daripada kulit. Sebagian besar limbah organik itu dia akan berdampak pada lingkungan, khususnya dia berdampak pada lapisan ozon begitu. Ternyata setelah saya studi literatur, nah jadi diamati dulu nih permasalahannya, kemudian studi literatur bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga ternyata ada satu kandungan loh yang ada pada limbah kulit buah kakao. Sehingga saya menjadikan kulit buah kakao sebagai penelitian saya dan tim kebetulan dengan menjadikan sebuah gagasan baru yaitu terkait potensi nanoserat-selulosa limbah kulit buah kakao sebagai biokomposit material eco-friendly berbasis limbah serbuk gergaji. Nah, sebenarnya ide ini tuh cocoknya untuk anak-anak teknik begitu ya. Sekalipun bahan bakunya dari bidang pertanian, tapi lebih cocok itu adalah anak-anak teknik. Nah, ini salah satu hal di PKM yang perlu teman-teman perhatikan. Sekalipun kalian punya ide gitu ya. Misalnya Chenny itu punya ide, Ruseni itu punya ide nih. Idenya cukup bagus banget, tapi tidak sesuai dengan bidang kalian begitu. Maka mau tidak mau kamu harus merekrut orang-orang yang kiranya sesuai dengan ide tersebut. Itu salah satu tips untuk bagaimana kita bisa lolos ya teman-teman. Kesesuaian antara topik yang diangkat dengan ketua tim begitu. Kebetulan saya punya ide ini, tapi ini kurang sesuai ini dengan disiplin ilmu saya karena basisnya adalah material. Material itu berhubungan dengan teknik sipil gitu, bangunan dan sejenisnya. Maka saya merekrut teman saya dari anak teknik sipil untuk dijadikan sebagai ketua begitu. Sekalipun gagasan itu timbul dari saya. Jadi kalau di PKM itu tidak ada hal-hal yang kayak gue itu yang nyiptain ide ini, gue yang harus jadi ketuanya loh gitu, gue yang harus jadi leadernya gitu karena gue yang nyiptain gagasan. Enggak teman-teman, di PKM itu enggak kayak gitu. Di PKM itu penyesuaian. Jadi kalian tuh wajib banget dalam satu kelompok itu berasal dari disiplin ilmu yang berbeda gitu. Itu wajib banget. Sekalipun kalian mau satu disiplin ilmu pun tidak menjadi masalah gitu ya. Cuma disarankan ada nilai plus ketika kalian satu kelompok dengan orang-orang yang berasal dari disiplin ilmu atau jurusan yang berbeda. Karena salah satu tujuan PKM itu adalah untuk ngebangun komunikasi dan juga penyesuaian dan juga transfer ilmu dan pendapat antara berbagai macam disiplin ilmu. Karena jujur waktu saya PKP 2 presentasi, kemudian reviewernya itu selalu nanyain, kalian dari jurusan mana aja, kalian dari jurusan mana aja, dan orang-orang yang dari jurusan yang orang-orang yang satu timnya itu jurusannya sama itu di komen loh, kata reviewernya, kalian jangan egois gitu ya, kalian tuh wajib bangun tim dengan orang-orang di luar kalian gitu, biar kalian bisa terbuka pemikirannya gitu. Pas bagian saya kebetulan kami berasal dari 4 jurusan yang berbeda. Saya dari agrotek, ketuanya dari teknik sipil, kemudian timnya itu salah satunya itu dari teknik kimia dan sisanya dari pendidikan vokasi teknik mesin begitu. Karena keempat orang ini punya disiplin ilmu yang berbeda tapi saling membutuhkan karena di ide ini butuh orang-orang dari jurusan ini loh gitu. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tim dalam PKM ya teman-teman gitu. Karena itu menjadi nilai plus untuk bagaimana kita bisa lolos pendanaan. Menurut saya itu sebagai nilai plus gitu ya teman-teman. Oke, baik kita lanjut ya. Oke, baik sebentar saya cek dulu. Nanti kalau waktunya mendekati habis, mohon untuk di reminder ya panitia. Kadang saya suka kebablasan. Ini bidang dan muara PKM. Nah, kenapa sih kata saya juga kalian harus baca panduan karena kadang tiap tahun tuh ada update nama gitu ya. Nah, dulu aja PKM itu bukan PKM-R, PKM penelitian, tapi sekarang jadi PKM-R. Ada research eksakta, ada research sosial humaniora. Jadi gini teman-teman, di PKM itu ada nanti proposal-proposal yang muaranya itu ke PIMNAS, ada
proposal-proposal yang dia tidak bermuara di PIMNAS gitu ya. Dia tidak bermuara di PIMNAS, dia hanya sampai update proposal kemudian dapat insentif begitu ya. Ada yang kayak gitu, tapi sebagian juga ada yang sebagian juga ada yang hampir sebagian besar itu bermuara di PIMNAS begitu teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, apa aja sih yang tidak bermuara di PIMNAS? Yang tidak bermuara di PIMNAS itu adalah PKM artikel ilmiah. Jadi dia hanya dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah atau jurnal ilmiah begitu, tidak dipimnaskan begitu. Tetapi dia itu bentuknya insentif. Jadi dari tahun ke tahun biasanya nominalnya itu 3 juta begitu ya. Jadi ketika kita lolos PKM AI kita dapat insentif sebesar 3 juta, tetapi kalian tidak punya tanggung jawab untuk melanjutkan atau melakukan penelitian, tidak gitu. Karena basisnya adalah insentif. Sama sebenarnya kayak PKM gagasan tertulis, dia insentif juga. Dananya hanya 3 juta, tetapi PKM GT ini dipimnaskan. Kenapa? Karena di gagasan tertulis itu kita ngejual gagasan. Dan reviewer nasional pengen tahu gagasan-gagasan apa sih yang kita tawarkan begitu. Makanya dipimnaskan. Selebihnya itu memang dipimnaskan, baik itu riset eksata, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, PI itu saya lupa lagi apakah penalaran ilmiah atau apa gitu, saya lupa lagi. Kemudian Karsa Cipta, GFK, gagasan futuristik konstruksi. Saya mau coba spill sekilas ya satu-satu. Kalau riset eksata dan juga sosial humaniora itu teman-teman basisnya penelitian. Jadi ketika kalian lolos pendanaan, kalian wajib melakukan penelitian. Yang bidang riset eksata mungkin nanti akan penelitian di laboratorium, di mana gitu, di apa yang berkaitan dengan riset saintek gitu ya. Kalau riset sosial humaniora mungkin interview ke masyarakat sekitar, masyarakat adat dan sejenisnya gitu ya teman-teman. Jadi ada perbedaan khusus. Kemudian kalau kewirausahaan itu kalian di proposalnya harus mencantumkan nama produk dan sejenisnya gitu. Beda-beda ya struktur kepenulisannya itu beda-beda. Jadi kalau kewirausahaan itu kalian wajib banget bikin produk. Maksudnya apa sih yang bisa kalian jual yang secara biaya sebenarnya dia rendah tapi punya keuntungan lebih gitu, punya nilai jual lebih gitu. Makanya nih biasanya anak-anak ekonomi itu lebih fokus di PKM kewirausahaan biasanya gitu ya. Karena kalian tahu apa tuh namanya BAP atau apa tuh yang analisis ekonomi gitu ya, kalian paham lah terkait analisis ekonomi begitu ya. Maka di kewirausahaan ini bisa tuh kalian nyiptain produk. Sebenarnya produk itu tidak harus makanan ya, dan tidak perlu barang. Jasa pun bisa loh. Jasa itu bisa. Kebetulan alumni Untirta ada yang pernah lolos PKM kewirausahaan. Mereka tuh bikin jasa apa gitu. Yang jelas jasa mereka itu laundry loh. Laundryan. Dan itu kakak-kakak dari UKM Teras waktu itu. Jasa mereka itu laundryan kalau tidak salah dan lolos waktu itu. Jadi tidak perlu barang gitu. Jasa pun bisa sebenarnya kewirausahaan itu. Dan tidak perlu makanan gitu ya, apapun itu bisa, yang penting punya value lebih atau nilai jual lebih gitu yang mencerminkan bahwa ini cocok loh untuk dikembangkan gitu. Peluang bisnisnya besar begitu ya teman-teman, sekalipun produknya simple. Kemudian pengabdian masyarakat berarti nanti kalian melakukan pengabdian. Nah, sekalipun kata-katanya pengabdian masyarakat, jadi pengabdian masyarakat itu tidak selamanya harus objek yang kita sasar itu adalah masyarakat, tidak gitu ya teman-teman, tidak selamanya masyarakat, bahkan anak-anak sekolah pun bisa loh. Misalnya kalian mau pengabdian di sekolah mana, di yayasan mana gitu, kalian mau coba ngembangin metode pembelajaran dengan metode apa di yayasan apa atau di sekolah apa, itu bisa di pengabdian masyarakat begitu ya. Lingkupnya tidak hanya masyarakat luas itu, dan sebenarnya orang-orang yang kurang produktif. Jadi adanya pengabdian masyarakat itu biar mereka lebih produktif begitu. Kemudian PI saya lupa ya teman-teman, lewat aja. Kemudian Karsa Cipta. Karsa Cipta itu kalian bikin prototype, ya, nyiptain produk itu. Kebetulan ada di alumni Untirta ada yang sampai lolos PIMNAS itu dia dari PKM Karsa Cipta. Dari teknik elektro dia bantu orang yang berkebutuhan, kalau tidak salah itu orang yang apa tuh yang tidak bisa melihat, istilah lainnya saya lupa lagi. Jadi ada dia bikin alat untuk ngebantu itu. Kebetulan objeknya itu salah satu dosen FKIP-nya waktu itu. Kemudian kalau gagasan futuristik konstruktif itu lebih ke jadi kalian proposalnya itu nanti dalam bentuk narasi. Jadi di proposalnya itu ada narasi gitu,
kayak buat drama ataupun buat film gitu. Jadi nanti di proposal itu mencantumkan part-part pembuatan video kalian gitu. Karena nanti kayak sinematografi gitu ya, bentuk luarannya itu dalam bentuk video, tapi kalian harus tetap bangun gagasan kalian itu apa gitu. Nah, GFK itu kebetulan baru ada anak Untirta yang lolos tahun angkatan saya 2021, itu anak teknik, dan tahun pertama adanya GFK itu tahun 2021 dan mereka alhamdulillah langsung lolos gitu ya. Dan cukup bagus waktu itu karyanya. Kalau gagasan tertulis itu lebih ke gagasan kalian menjangkau masa depan. Misalnya 5 tahun ke depan gagasan ini ketika diimplementasikan bisa gak ya gitu. Jadi harus punya nilai jual lebih gagasan tertulis tuh untuk bagaimana kalian bisa tembus gitu ya. Nah, ini ketentuan umum PKM. Biasanya kan tiap tahun berbeda ya, terutama biasanya di pendanaan. Tahun sebelumnya sebelum ada pandemi, pendanaan maksimal itu bisa sampai 12 juta loh, teman-teman. Tapi selama ada pandemi dirubah pendanaan maksimal sampai 10 juta karena ada ketentuan-ketentuan tertentu, pelaksanaannya hibrid dan sejenisnya gitu. Jadi catatan buat kalian semua, kalau kalian mau ikut PKM, yang pertama kalian lakukan adalah baca dengan cermat panduan. Begitu. Sebelum melangkah lebih jauh, kalian perlu mencermati panduan. Begitu. Itu wajib banget teman-teman. Karena dari panduan itu kalian bisa tahu nanti arahnya kemana gitu. Karena PKM yang proposal yang tidak sesuai dengan panduan, jangan berharap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi nanti saya akan jelaskan di di poin berikutnya ya terkait tahapan. Jadi kalau kalian mau PIMNAS ya berarti ikuti alurnya begitu. Tahapan yang pertama adalah penyusunan proposal. Pada saat kalian mau melakukan penyusunan proposal, itu harus berdasarkan panduan. Di panduan itu ada loh banyak. Ada buku panduan PKM Research, ada buku panduan PKM apa. Tips dari saya, kalian cukup ngebaca buku panduan secara umum, yang untuk buku panduan umum, ketentuan umum, sama buku panduan yang mau coba kalian buat proposalnya. Misalnya, misalnya Aida mau buatnya proposal kewirausahaan, maka kamu cukup baca panduan buku pedoman umum sama buku pedoman khusus kewirausahaan. Kenapa? Biar fokus. Karena riuh teman-teman ya, banyak banget tuh yang perlu kita baca di PKM itu. Jadi sedetail sekecil apapun itu jangan sampai terlewati gitu. Jadi kalau saya dulu pas saya mau buat PKM, saya butuh waktu 1 hari untuk benar-benar mencermati panduan itu. Jadi baca detail dari awal sampai akhir apa-apa yang perlu diperhatikan, karena menurut saya panduan itu penting. Karena proposal kalian tidak sesuai dengan panduan saja nggak bakal lolos ke tahap berikutnya. Kan biasanya nih ya, penilaian pertama itu adalah administrasi. Jadi PKM kalian masuk nih, administrasi kalian masuk nih, dilihat sekilas sama reviewer, panduannya pun proposalnya tidak sesuai dengan panduan, udah buang. Nggak bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi saran saya, kalian pahami panduan. Jadi tagline-nya kalau kalian mau lolos PKM ya baca panduan gitu. Jadi panduan itu wajib banget dibaca ya teman-teman. Penting banget. Oh bentar. Kemudian submit proposal. Jadi pas submit proposal itu yang perlu diperhatikan itu adalah kan nanti yang ngatur itu ketua tim ya teman-teman. Jadi kalian nanti ketua tim ini dibuatkan akun khusus. Jadi kalian punya tanggung jawab ketua tim ini untuk mengupload data anggota, mengupload proposal. Nah, saran saya pada saat mau submit proposal, jadikan folder yang mau kalian upload itu khusus. Kan biasanya kita tuh punya proposal kan edit, misalnya revisi 1, revisi 2, revisi 3 gitu ya. Nah, pisahkan yang benar-benar udah final revisi itu di folder khusus. Kenapa? Biar tidak salah upload begitu ya, teman-teman. Jadi riuh di awal tuh boleh banget, teman-teman, wajib banget riuh di awal. Jadi benar-benar harus dipisahkan tuh. Jadi terus juga pas submit proposal usahakan jangan deadline. Begitu ya, teman-teman. Karena biasanya kalau kalian deadline itu ketika waktunya itu semakin mepet, semakin nge-lag tuh servernya karena semakin banyak orang yang upload. Jadi usahakan jauh-jauh hari begitu ya. Kemudian pelaksanaannya itu biasanya itu 3 sampai 4 bulan begitu ya. Karena yang penelitian itu kan biasanya butuh waktu yang cukup lama. Nah, di pelaksanaan ini kalian wajib banget melakukan apa-apa yang sudah kalian cantumkan di proposal. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh ada perubahan? Sebenarnya boleh, tapi tipis, tidak overall, tidak keseluruhan. Maksudnya tidak keseluruhan yang ada di proposal kalian rubah, tidak. Tetapi hanya
beberapa bagian-bagian saja yang perlu kalian rubah. Misalnya ada treatment nih, ada perlakuan yang kayaknya ini harus ditambahin segala macam gitu. Ada segala sesuatu yang perlu ditambahin itu bisa, asalkan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Tapi kalau kalian ngerubah keseluruhan itu tidak bisa gitu ya. Maka itu ada di tahap pelaksanaan. Kemudian setelah kalian ngelakuin pelaksanaan, ada istilahnya PKP2 pas di angkatan saya. PKP2 itu adalah monep. Jadi kalian harus menyampaikan progres PKM kalian 90%, sudah sampai sejauh mana. Dan PKP2 ini menentukan kelolosan ke PIMNAS gitu ya teman-teman. Jadi usahakan pada saat PKP2 proposal kalian itu udah 90%. Kalau kalian proposal pengabdian masyarakat, maka buku pedomannya harus sudah selesai, kemudian juga videonya udah selesai dan usahakan kalau bisa pas PKP2 kalian itu sudah submit jurnal misalnya gitu. Kalau kan ada yang perlu dijurnalkan ya teman-teman, dan kalau karya kalian itu dijurnalkan sebenarnya cukup artikel ilmiah, tapi kalau karya kalian dijurnalkan itu ada nilai plus, ada nilai lebih untuk bagaimana kalian bisa masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Dan kalau bisa di 90% itu nggak harus jurnal kalian udah terbit, tapi maksimal ada LOE gitu. Ada bukti bahwa karya kalian akan dijurnalkan gitu, itu bisa. Tapi enggak pun nggak apa-apa, tapi ada nilai plus kalau kalian dijurnalkan. Nah, itu nanti akan dibahas di PKP2 dan itu wajib banget dilaksanakan secara baik begitu karena menentukan kalian ke tahap berikutnya. Lalu PIMNAS ya, teman-teman. PIMNAS itu muara akhir. Ketika kalian lolos PKP2, masuk ke PIMNAS dan orang PIMNAS ini orang-orang pilihan dari sekian ribu pendaftar utama, kemudian diseleksi menjadi berapa ribu yang lolos pendanaan dan berapa ribu lagi yang lolos lolos ke PIMNAS. Sejauh ini ada di urutan di posisi ketiga itu adalah UGM, IPB, sama Brawijaya kalau saya tidak salah ya. Tapi UGM sama IPB itu selalu ada posisi ke atas di PIMNAS itu. Jadi mereka selalu jadi juara umum gitu untuk PIMNAS. Untirta tahun ini kayaknya nggak ada yang ke PIMNAS. Tahun saya pun 2021 nggak ada yang ke PIMNAS. Susah tahu teman-teman masuk ke PIMNAS tuh, nggak tahu kuncinya itu apa. Tapi menurut saya bagaimana bisa masuk ke PIMNAS itu adalah kalian dari awal tuh sudah niat, dari awal tuh sudah ikuti panduan segala macam. Nah, pada saat PKP2 perhatikan hal-hal yang menjadi penilaian PIMNAS. Jadi di buku panduan itu ada poin-poin penilaian. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Poin penilaian itu yang perlu kalian perhatikan begitu ya. Jadi kalian bisa membaca panduan, kemudian cermati poin-poin apa yang ada, penilaian apa yang ada di PKP2 dan itu perlu kalian maksimalkan gitu agar nilai kalian maksimal dan bisa tembus PIMNAS. Bismillah ya teman-teman yang ada di sini, kemudian juga ikut PKM bisa lolos pendanaan dan sampai tembus PIMNAS. Amin. Saya sangat senang kalau ada anak Untirta yang lolos PIMNAS itu karena kayak langka banget loh yang lulus PIMNAS tuh. Kebetulan saya start PKM itu di tahun 2019. Saya tidak lolos di UNIF, kemudian tahun 2020 saya lolos di UNIF tapi saya tidak lolos di Dikti, kemudian 2021 alhamdulillah saya lolos di Dikti, 2022 saya ngirim proposal, 3 proposal saya kirim dan 3-tiganya tidak lolos. Dan itu sangat sedih, tapi menurut saya ya eh, Tuhan tahu gitu mana yang terbaik buat kita, jadi jangan jadikan kegagalan itu menjadi kesedihan yang teramat dalam begitu. Ada hal-hal yang memang perlu kita tetap syukuri begitu ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus tetap ikhtiar, berjuang dan berdoa. Hasil akhir kita serahkan pada Tuhan karena Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat kita begitu ya. Kemudian berikutnya nge-lag ya. Sebentar ya teman-teman, ini agak nge-lag. Udah geser belum slide-nya di kalian? Belum, Kak. Oke, baik, sebentar. Baik ya, bentar. Sebentar, guys. Agak nge-lag ini laptop saya. Bentar ya. Sebentar. Baik, beberapa halaman lagi kok teman-teman, wait ya. Saya mau coba share screen ulang.
Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sekarang bukan di tahapan lagi kan? Atau masih di tahapan? Di Nah, save di udah bagian sekarang udah nggak di tahapan lagi kan ya? iya, bukan, Kak. Oke. Jadi bagaimana sih untuk memulai? Yang saya katakan tadi sebenarnya ada orang yang dia tuh nggak mau memulai karena takut gagal, teman-teman. Termasuk saya dulu ya. Dulu saya pun gitu. Saya kadang nggak mau mulai itu karena saya lebih mempertimbangkan kegagalan gitu. Saya resiko gagalnya takut patah hati gitu. Patah hati terbesar itu biasanya kegagalan, teman-teman. Biasanya ya, kalau saya pribadi gitu. Tapi itu dulu. Sebelum saya belajar memulai. Sebelum saya belajar memulai. Tapi pada akhirnya setelah saya belajar memulai, bahwa saya sadar bahwa gagal itu biasa banget loh, teman-teman. Bahkan gitu ya, kegagalan itu harus jadi semangat baru buat kita untuk mengimprove diri kita lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya ketakutan gagal, mohon untuk dikurangi gitu ya. Kalian nggak bisa loh tahu berhasil atau enggaknya kalau kalian tidak mencoba gitu. Maka perlu dicoba. Kalau masalah gagal itu belakangan. Lalu apa sih yang perlu kalian persiapkan ketika kalian mau coba apa namanya nyusun PKM atau ikut PKM gitu ya. Yang pertama adalah tim yang sesuai. Terkadang apa namanya cari tim yang sesuai memang agak susah ya teman-teman. Tapi cobalah apa namanya kalian harus membuka diri kalian kepada setiap orang yang bisa kalian percayai begitu ya. Kadang bahkan orang yang bisa diajak kerja sama lebih itu adalah bukan orang yang sudah akrab dengan kita dari dulu loh bahkan. Kadang orang baru itu lebih bisa diajak kerja sama gitu. Jadi kalian harus bisa membukakan kesempatan kepada orang lain untuk bisa bangun kerjasama dengan kalian gitu. Nah, tim yang sesuai itu adalah tim yang punya frekuensi yang sama. Frekuensi istilah bukan artinya pemikiran yang sama, harus mutlak sama, enggak, tapi punya visi, goals, dan hal-hal yang kira-kira sama nih. Aku pengen lulus PKM loh. Misalnya Aida juga pengen banget nih lolos PKM. Ceni pengen juga banget loh lolos PKM. Suhada juga misalnya pengen banget nih lolos PKM. Nah, kalian bisa tuh dari misi itu tuh kan kalian sudah punya frekuensi yang sama bahwa kalian punya niatan yang baik untuk lolos PKM. Terus yang kedua adalah kira-kira tim kalian ini bisa diajak kompromi nggak sih, diajak kerja sama nggak sih? Kadang biasanya kalau dalam tim itu ada yang capek sendiri gitu, yang lainnya cuma numpang nama gitu. Semoga di antara kalian bukan tipe orang yang kayak gitu ya. Jadi kalian kan udah mahasiswa, jadi manajemen timnya itu harus dibangun gitu sebelum kalian masuk ke dunia kerja gitu ya. Kemudian selain tim yang sesuai, maka perbanyak studi literatur. Itu penting banget karena dari studi literatur kita akan menemukan banyak informasi. Lalu proposal harus sesuai dengan panduan. Sebelum memulai apapun itu, jadi kalian harus baca panduan dulu. Agar bisa lolos ke tahap berikutnya gitu. Sebenarnya PKM yang baik itu bukan PKM yang dengan terobosan ataupun inovasi yang wow gitu. Tapi menurut saya PKM yang baik itu adalah PKM yang sesuai dengan panduan. Ada PKM yang bagus loh teman-teman, gagasannya teman-teman, tapi dia nggak lolos. Kenapa? Karena PKM-nya itu nggak sesuai dengan panduan begitu. Padahal di panduan sudah jelas harus apa. Kemudian yang terakhir adalah doa. Setelah kita semuanya berikhtiar begitu ya, kalian sudah berjuang sekuat tenaga kalian, sebisa apa yang kalian bisa lakukan, maka apa namanya yang terakhir adalah doa gitu ya. Kita pasrahkan kepada Tuhan begitu ya, kepada Allah, apapun itu hasil akhirnya, yang paling penting kalian sudah berikhtiar. Oh iya, ada informasi juga lupa tadi di PKM artikel ilmiah itu teman-teman bisa banget loh, itu terbuka banget gitu. Maksudnya kalian tuh bisa banget ikut PKM AI tanpa harus banyak mikir lebih banyak. Jadi PKM artikel ilmiah itu misalnya kalian magang nih, itu bisa dijadikan PKM artikel ilmiah, laporan magangnya. Atau kalian punya laporan praktikum, itu bisa banget dijadikan artikel ilmiah. Kebetulan teman saya yang lolos artikel ilmiah di tahun ini, tahun 2022 itu, proposal dia itu adalah proposal laporan magang dia, KKP, kuliah kerja praktek, kemudian dia jadikan sebagai apa namanya PKM artikel ilmiah dan alhamdulillah lolos pendanaan gitu. Dapat
insentif dan juga dapat sertifikat tentunya begitu. Jadi bisa banget tuh teman-teman untuk PKM AI sebagai pemula itu bisa banget kalian coba begitu. Oke, baik. Sepertinya ini berikutnya slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. 1 jam lebih ya kira-kira 1 jam lebih kita discuss begitu ya. Dan kurang afdol begitu ya rasanya kalau kita tidak diskusi lebih lanjut. Barangkali ada hal-hal yang teman-teman masih bingungkan atau mau teman-teman sharingkan sok mangga kita discuss sekarang begitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Hatur nuhun. Baik, Kak Wahyu, terima kasih atas pemaparan materinya. Ya, teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu sesi